Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat malam pemirsa, terima kasih sudah menyempatkan diri di dalam channel Jawa Buana. Tentunya selalu memberikan informasi, pengetahuan, jejak-jejak sejarah Nusantara. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe agar channel ini terus hidup dan berkembang. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas asal dan usul Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Cirebon memiliki 40 kecamatan, 412 desa, dan 12 kelurahan. Batas wilayah Kabupaten Cirebon adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, sebelah barat laut berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuningan, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Oke, untuk melihat sejarah asal-usul Kabupaten Cirebon, mari saksikan video berikut ini sampai akhir. Sejarah kerajaan dan keraton Kerajaan Cirebon merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam ternama yang berasal dari Jawa Barat. Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Kesultanan Cirebon juga merupakan pangkalan penting yang menghubungkan jalur perdagangan antar pulau. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan Sunda, sehingga Kesultanan Cirebon memiliki suatu kebudayaan yang khas tersendiri, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi oleh kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Sejarah Kerajaan Cirebon menurut Sulendraniningrat yang mendasarkan pada naskah Babat Tanah Sunda dan Aja pada naskah cerita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon mulanya adalah sebuah duku kecil yang awalnya didirikan oleh Ki Gedeng Tapa, yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah perkampungan ramai dan diberi nama Caruban, bahasa Sunda yaitu campuran. Dinamakan Caruban karena di sana ada percampuran para pendatang dari berbagai macam suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, latar belakang, dan mata pencaharian yang berbeda. Mereka datang dengan tujuan ingin menetap atau hanya berdagang. Karena awalnya hampir sebagian besar pekerjaan masyarakat adalah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan lainnya seperti menangkap ikan dan rebon udang kecil di sepanjang pantai yang bisa digunakan untuk pembuatan terasi. Lalu ada juga pembuatan petis dan garam. Air bekas pembuatan terasi inilah akhirnya tercipta nama Cirebon yang berasal dari cai atau air, sedangkan rebon udang rebon yang berkembang menjadi Cirebon yang kita kenal hingga sekarang. Karena memiliki pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dari pedalaman, Cirebon akhirnya menjadi sebuah kota besar yang memiliki salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa. Pelabuhan sangat berguna dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di kepulauan seluruh Nusantara maupun dengan negara lainnya. Selain itu, Cirebon juga tumbuh menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Pendirian dan silsilah Raja Kerajaan Cirebon Pangeran Cakrabuana, yaitu pada tahun 1430 hingga sampai tahun 1479, merupakan keturunan dari Kerajaan Pajajaran
ia adalah putra pertama dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan istri pertamanya yang bernama Subang Larang atau Putri Ki Geding Tapa. Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana memiliki dua orang saudara kandung, yaitu Nyai Rara Santang dan Raden Kian Santang. Sebagai anak laki-laki tertua, seharusnya ia berhak atas tahta kerajaan Pajajaran. Namun karena ia memeluk agama Islam yang diturunkan oleh ibunya, posisi sebagai putra mahkota akhirnya digantikan oleh adiknya Prabu Surawesa, anak laki-laki dari Prabu Siliwangi, dan istri keduanya yang bernama Nyai Cangkring Mani Mayang. Dikarenakan pada saat itu abad ke-16, ajaran agama mayoritas di kerajaan Pajajaran adalah Sunda Wiwitan, agama leluhur orang Sunda yaitu Hindu dan Buddha. Pangeran Walang Sungsang akhirnya membuat sebuah pedukuhan di daerah Kebon Pesisir, mendirikan kuta, pusut, susunan tembok bata merah tanpa spasi, membuat Dalem Agung Pakungwati, serta membentuk pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Dengan demikian, Pangeran Walang Sungsang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon atau Pangeran Walang Sungsang yang telah selesai menunaikan ibadah haji, kemudian disebut Haji Abdullah Iman. Ia lalu tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah kerajaan dari Keraton Pakungwati dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Pendirian Kesultanan Cirebon memiliki hubungan sangat erat dengan keberadaan Kesultanan Demak. Sejarah Cirebon dimulai dari kampung Kebon Pesisir pada tahun 1445 dipimpin oleh Ki Dano Sela. Perkampungan itu mengalami perkembangan. Selanjutnya muncul perkampungan baru, yaitu Caruban Larang dengan pemimpinnya bernama Haji Abdullah Iman atau Pangeran Cakrabuana. Caruban Larang terus berkembang dan pada tahun 1479 sudah disebut sebagai Nagari Cirebon yang dipimpin oleh Tumenggung Syarif Hidayatullah bergelar Susuhunan Jati. Susuhunan Jati meninggal pada tahun 1568 dan digantikan oleh Pangeran Emas yang bergelar Pangembahan Ratu. Pada tahun 1649, Pangeran Karim yang bergelar Pangembahan Girilaya menggantikan Pangembahan Ratu. Pangembahan Girilaya wafat pada tahun 1664. Untuk sementara, Pangeran Wangsakerta diangkat sebagai Susuhunan Cirebon dengan gelar Pangembahan Tohpati. Tahun 1677 Cirebon terbagi. Pangeran Martawijaya dinobatkan sebagai Sultan Sepuh bergelar Sultan Raja Samsudin, sedangkan Pangeran Kertawijaya sebagai Sultan Anom bergelar Sultan Muhammad Bahriddin, sedangkan Sultan Sepuh menempati Keraton Pakungwati dan Sultan Anom membangun keraton di bekas rumah Pangeran Cakrabuana. Sedangkan Sultan Cirebon berkedudukan sebagai wakil Sultan Sepuh hingga sekarang ini. Di Cirebon dikenal terdapat 3 sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Sultan Cirebon. Beradaan ketiga sultan juga ditandai dengan adanya keraton, yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan. Di luar ketiga kesultanan tersebut terdapat satu keraton yang terlepas dari perhatian, yaitu keraton tersebut adalah Keraton Gebang. Menelusuri Cirebon dan kawasan pantai utara Jawa Barat memang akan banyak menjumpai tinggalan yang berkaitan dengan sejarah Cirebon. Islamisasi Jawa Barat, beberapa bangunan sudah banyak dikenal masyarakat.
seperti Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kajiribonan, Taman Suryaragi, serta kompleks makam Gunung Sembung dan Gunung Jati. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah dan asal-usul Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Kami channel Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.